Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Star Cinema, ngebahas tentang film-film atau rangkuman dari awal cerita sampai ending cerita film yang gak ngebuat kamu ngabisin waktu untuk nonton di bioskop ataupun nonton streaming yang ngabisin kuota gitu ya. Tinggal buka channel YouTube kita, lalu bakalan tahu alur cerita dari film yang kamu sukai dari awal sampai akhir. Oke, untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan juga lupa untuk like, komen juga tentang film-film yang bakalan dibahas oleh Star Cinema. Tentunya banyak komen, like, dan juga subscribe ngebantu kita untuk up lagi film-film yang ngebuat kamu happy dan enjoy gitu ya. Nah, di awal video kali ini bakalan ngebahas tentang film yang dibintangi oleh Samara Weaving. Nah, ini mengisahkan tentang kejadian yang jadi mimpi buruk bagi pengantin baru yang menjadi bagian dalam keluarga pengabdi setan. Waduh. Dan untuk cerita lebih jelasnya, mari kita mulai alur cerita dari film Ready or Not ini. Pada suatu malam yang diiringi hujan dan petir, di sebuah rumah mewah terdapat dua anak kecil yang berlari ketakutan sambil memegang sebuah lentera. Salah satu dari mereka bernama Daniel. Daniel ini membuka sebuah lemari dan menyuruh saudaranya yang sangat ketakutan untuk masuk dan melarangnya untuk keluar. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria berjas rapi bernama Charles. Ini yang tiba-tiba membuat Daniel kaget. Dengan wajah ketakutan, Charles memohon pada Daniel untuk menolongnya. Tapi Daniel malah berteriak seperti memberitahu seseorang jika Charles ini sedang bersamanya. Nah, alhasil teriakan tersebut pun mengundang dua orang yang memakai jubah dan bertopeng misterius datang ke tempat Daniel beserta seorang pengantin perempuan yang memaksa untuk dibebaskan. Perempuan itu bernama Helena. Helena berteriak begitu kencang, memohon untuk kebebasan kekasihnya yaitu Charles. Namun semua itu sia-sia. Salah satu dari pria bertopeng itu telah menembakkan panah ke tubuh Charles. Lalu membawa paksa Charles yang terus-menerus memanggil nama Helena. Selang beberapa menit, datang seorang perempuan menghampiri Daniel dengan membuka topeng dan berkata, jika dia bangga pada Daniel. Lalu pergi sambil menutup pintu yang bertuliskan Le Domas. 3 tahun kemudian ada sebuah pesta pernikahan yang akan digelar di sebuah halaman. Acara itu begitu ramai dihadiri oleh para tamu yang sedang menunggu acara dimulai. Sementara itu, sang pengantin wanita yang bernama Grace belum juga keluar dari kamar. Sambil merokok santuy dan berbicara sendiri di depan cermin, Grace ini mencoba meyakinkan perasaannya yang masih tegang dan belum percaya jika hari ini doi bakal menikah atau tit ya. Bukan dengan orang biasa, melainkan dengan orang yang begitu kaya raya. Grace begitu takut jika dia tidak diterima oleh keluarga suaminya. Tak lama kemudian, masuklah mempelai pria menghampiri bernama Grace. Alex menyuruh Grace untuk tenang dan santai dan meyakinkan Grace jika semua akan baik-baik saja. Grace akan diterima dengan baik oleh keluarganya. Karena pengantin belum juga keluar, seorang pria kemudian masuk ke kamar tempat Grace dan Alex berbincang. Pria tersebut adalah Daniel, si anak kecil yang telah tumbuh dewasa. Sebelum menyuruh mereka untuk keluar, Daniel ini memberi ucapan selamat pada Alex dan Grace atas pernikahan mereka. Namun, sebelum meninggalkan mereka, Daniel mengucapkan semacam kata peringatan pada Grace. Belum terlambat untuk kabur. Doi bisik seperti itu nih. Tempatmu tidak di keluarga ini. Daniel bilang seperti itu lagi. Merasa ucapan Daniel tak berarti apa-apa, Grace pun menjawab dengan santai dan mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga Le Domas. Dan kemudian keluar menuju ke tempat acara pernikahan. Sebelum acara dimulai, Grace berfoto dengan para keluarga dan sanak saudara dari Alex, termasuk Daniel juga. Namun saat berfoto dengan Daniel, Grace melihat seorang wanita tua dengan penampilan nyentrik yang duduk di sebuah kursi. Dia melihat ke arah Grace
dengan tatapan tajam. Daniel yang mengetahui hal itu menyuruh Grace untuk tak memperhatikannya. Dengan perasaannya sedikit tegang, Grace pun menuruti perkataan Daniel. Karena masih sedikit tegang nih, Grace coba menenangkan diri di sebuah tempat sambil menatap keharmonisan Alex dan ayahnya dari atas. Tiba-tiba datang seorang wanita yang meminta bantuan Grace untuk menyalakan rokoknya, serta menanyakan, apa Grace merokok setelahnya? Dan Grace menjawab, no, tidak. Wanita itu adalah ibu dari Alex yang bernama Becky. Becky meminta Grace untuk tidak tegang karena mendapat seorang suami berdarah biru. Karena dulu Becky juga pernah ada di posisi Grace saat ini selama Alex yakin semua akan baik-baik saja. Si Becky bilang seperti itu. Pesta berlangsung dengan lancar. Dan sama seperti pesta pernikahan pada umumnya, Alex dan Grace menutup acara dengan sebuah ciuman mesra yang membuat tamu serta keluarga berdiri dan bertepuk tangan pada mereka berdua. Seusai acara, Alex dan Grace pun tak mau membuang-buang waktu. Mereka tak sabar untuk melakukan malam pertama mereka sebagai suami istri. Wik nih ya. Kemesraan mereka berlanjut ketika mereka memasuki kamar. Grace mendorong Alex ke tempat tidur dan mulai menciumi bibir Alex dan meminta untuk melepas celananya. Waduh. Namun seketika Grace dibuat terkejut oleh penampakan sosok wanita tua yang sedang melihat dari pintu. Wanita itu adalah wanita yang membuat Grace takut ketika sedang berfoto bersama Daniel tadi. Dia bernama Helen. Dia adalah bibi dari Alex. Helen ini meminta Alex dan Grace untuk bergegas karena semua orang sudah menunggu. Karena tidak mengerti maksud dari ucapan Helen, Grace pun bertanya pada Alex dengan sedikit gugup. Alex pun menjelaskan kepada Grace, saat tengah malam, kau harus ikut bermain. Itu adat kami jika ada anggota baru dalam keluarga. Alex bilang seperti itu. Lalu dilanjut nih, kau hanya mengambil kartu dan hanya perlu bermain. Karena bagi kami permainan ini lebih penting dari sebuah pernikahan. Lanjut Alex menjawab pertanyaan Grace tentang permainan apa yang harus Grace mainkan. Karena harapan Grace untuk diterima di keluarga Alex begitu besar, Grace pun bersedia untuk mengikuti permainan tersebut dan meminta waktu 10 menit untuk bersiap-siap menuju tempat permainan dilaksanakan. Saat Grace berjalan menuju ke tempat permainan sambil melihat-lihat area sekitar, Grace menemukan berbagai macam buku dan barang-barang yang berhubungan dengan ritual keluarga. Bersama dengan itu, Alex berada di ruangan lain bersama ayahnya yang bernama Tony Leidomas. Tony meyakinkan Alex untuk melakukan apa saja demi keluarganya dalam permainan tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Grace pun sampai pada tempat yang dituju. Kedatangan Grace disambut oleh Becky dengan berbagai perkataan yang tampak membingungkan. Becky berharap Grace bisa membawa Alex pada keluarganya lagi. Sementara Alex terlihat khawatir dengan keadaan Grace. Kemudian datang keluarga yang lain yaitu Emily dan suaminya Fitz beserta anak-anaknya yang berlarian memakai topeng misterius. Mereka mengucapkan selamat atas pernikahan Alex dan Grace. Tak lama kemudian, seorang pelayan yang bernama Steven berkata jika sekarang jam 11:55 malam. Pertanda permainan akan segera dimulai. Semua keluarga pun bersiap memasuki ruangan bermain dengan ekspresi datar, kecuali Alex dan Daniel yang tampak begitu khawatir. Tony berkata pada Grace jika ruang ini khusus untuk anggota keluarga saja sambil membukakan pintu. Grace dipersilakan masuk terlebih dahulu, diikuti keluarga yang lain kemudian dan Steven pun segera menutup pintu kembali. Setelah semua menempati posisinya masing-masing, Tony membuka percakapan dengan memberi sambutan pada Grace karena telah bergabung dalam tradisi keluarganya. Sambil mengambil sebuah kotak, Tony menjelaskan pada Grace bahwa keluarga Leidomas memiliki tradisi yang perlu ia ketahui. Beberapa ratus tahun silam, keluarga Leidomas membuat perjanjian dengan iblis bernama Lebail demi kesuksesan bisnis mereka. Sebagai imbalannya, setiap tahunnya seluruh anggota keluarga Leidomas harus memainkan permainan yang diinginkan sang iblis. Sementara Tony memberi penjelasan, kotak itu pun diserahkan pada Helen. Lalu diberikan pada pemain yang lain sesuai dengan urutan tempat duduk mereka hingga kembali kepada Tony. Untuk mengetahui permainan apa yang akan dimainkan, Tony memberikan kotak tersebut pada Grace.
dan menyuruhnya mengeluarkan sebuah kartu. Charity menyala. Jika dulu dirinya mendapatkan catur dan Fritz mendapatkan permainan bernama Ultimate. Dengan perasaan yang bingung, Grace pun menekan tombol pada kotak tersebut dan keluarlah sebuah kartu bertuliskan Hide and Seek atau petak umpet. Seketika itu suasana menjadi tegang untuk beberapa saat. Grace pun bertanya, siapa yang akan bersembunyi dan siapa yang akan mencari? Lalu Tony menghampiri Grace dan berkata jika dialah yang harus bersembunyi dan membuka pintu. Sementara itu Alex berbisik pada Grace untuk menemuinya di kamarnya. Tony kembali menghampiri Grace, ia mengatakan jika boleh bersembunyi dimanapun di rumah ini dan yang lain berusaha untuk menemukan. Tony juga menyuruh Grace untuk bersembunyi sampai subuh. Paham dengan aturan yang diberikan oleh Tony, Grace mulai untuk bermain. Steven pun mulai memainkan gramophone sebagai pertanda jika permainan telah dimulai dan lampu dimatikan semuanya. Dengan masih mengenakan gaun pengantin, Grace berusaha mencari tempat persembunyian yang tepat dan tidak akan mudah untuk ditemukan. Grace masih berpikir ini adalah sebuah permainan petak umpet konyol untuk menyambutnya. Sementara Grace bersembunyi, Tony membagikan senjata pada masing-masing orang. Setelah itu mereka berbaris dengan senjata dan lentera. Sambil menunggu hitungan mundur selesai, mereka bersiap untuk memburu Grace. Hitungan pun selesai dan musik pun juga telah berhenti, pertanda jika waktu pencarian telah tiba. Satu persatu dari mereka mulai meninggalkan tempat, memulai untuk perburuan. Kecuali Charity, dia bertugas untuk menjaga Alex yang tidak diperbolehkan keluar dari ruangan untuk membantu Grace. Ketika Charity kembali, Alex pun telah tiada. Alex telah keluar dan berjalan menuju kamarnya. Sementara Grace telah bosan memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya yaitu lift makanan. Takut tertangkap, Grace melepas sepatu dan berjalan berjinjit sambil bersembunyi dari balik tembok. Grace melihat Emily ini melintas. Dan tiba-tiba Alex membungkam mulut Grace dari belakang yang membuat Grace hampir ngompol. Alex meminta Grace untuk mendengarkan dan bersembunyi di samping kasur. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk ke kamar untuk mencari George. Dia menuju ke tempat tidur dan mencoba mencari di sisi yang lain. Namun karena mendengar sesuatu, pelayan itu mencoba untuk memeriksanya. Baru beberapa langkah, dia keluar dari kamar, tiba-tiba sebuah peluru bersarang di kepalanya. Merasa telah berhasil menembak, Emily kegirangan dan memanggil-manggil Tony untuk melihatnya. Namun salah, yang tertembak oleh Emily ternyata bukanlah Grace melainkan Clara si pelayan. Tony menyalahkan kecerobohan Emily karena telah salah sasaran. Dan Helen kembali mengingatkan kepada yang lain jika target satu-satunya adalah Grace. Melihat kejadian ngeri tersebut, Grace sangat takut dan menyalahkan Alex atas semua ini. Namun Alex tidak bisa berbuat apa-apa selain menjelaskan pada Grace jika Grace telah menarik kartu yang jelek. Dan petak umpet berarti mereka harus menemukan dan membunuh Grace sebelum fajar. Namun Grace tetap menyalahkan Alex karena dia tidak pernah bercerita tentang hal ini sebelumnya. Kemudian Alex mencoba menenangkan Grace kembali, meyakinkan Grace bahwa dia pasti bisa keluar. Lalu menyuruh Grace untuk memakai sneakernya dan memberitahu Grace jika dia akan berpura-pura agar dapat membantu Grace keluar dari rumah dan mereka pun berpencar. Karena risih dengan gaun pengantinnya yang tidak nyaman digunakan ketika berjalan, Grace pun merobeknya dan kembali berjalan menuju ke dapur sesuai rencana dari Alex. Namun saat Grace membuka salah satu pintu, Grace terlihat oleh Daniel yang sedang menggotong mayat Clara bersama dengan Tony dan Helen. Grace pun segera berpaling, tapi tiba-tiba Emily ada di depannya dan menembak ke arah Grace. Namun lagi-lagi Emily gagal mengenai sasaran dan Grace pun segera kabur dari tempat itu. Grace kembali mencari jalan keluar. Dilihatnya sebuah telepon dan dia mencoba menghubungi seorang, tapi tidak ada jawaban. Lalu Grace mengangkat sebuah kursi untuk menghancurkan kaca jendela, namun dia urungkan karena mendengar langkah kaki yang mendekat. Grace pun bersembunyi di balik pintu dan seketika Daniel membuka pintu tersebut melihat Grace yang begitu ketakutan. Daniel tidak melakukan apa-apa kecuali mengambil sebotol minuman dan memberi waktu 10 detik untuk Grace segera kabur dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Grace pun segera meninggalkan Daniel dan tak lama kemudian Daniel berteriak jika Grace ada di ruang belajar. Mendengar teriakan Daniel, keluarga yang lain pun bergegas menuju ke ruangan belajar.
namun tidak ditemukan keberadaan Grace. Itu hanya siasat Daniel untuk membantu Grace. Merasa masih belum berhasil membunuh Grace, keluarga pun saling menyalahkan satu sama lain dan berdebat lumayan hebat. Namun Helen kembali mengingatkan jika Grace si pengantin harus segera dibunuh. Grace kembali masuk ke dalam ruang permainan untuk mengambil sebuah senapan yang terpajang di dinding lengkap dengan peluru yang kemudian ia lingkarkan di bahunya. Grace bercermin dan melihat begitu kacau sekali penampilannya malam ini. Sementara Alex masih berusaha menghidupkan kamera pengawas. Bersama dengan itu, Grace telah sampai di dapur dan bersembunyi dari Steven yang tiba-tiba masuk untuk memasak air sambil bernyanyi. Tak lama kemudian Alex pun berhasil menghidupkan kamera. Dia mengawasi Grace yang mengendap-endap dari depan layar dan mencoba membuka pintu keluar untuk Grace. Di sisi lain, Tony dan Daniel yang mengetahui kamera telah aktif bergegas menuju ke ruang monitor. Merasa ada sesuatu yang aneh, Steven menghentikan nyanyiannya dan memeriksa area dapur dan tak diketemukan keanehan apapun. Tapi ketika dia hendak keluar dari dapur, Grace menodongkan pistol dari belakang dan meminta untuk minggir. Namun bukannya minggir, dia malah menantang Grace dan memberitahu Grace jika peluru dari senapan itu hanyalah sebuah pajangan. Grace memukul kepala dengan teko yang membuatnya menutup matanya sebelah. Lalu mengambil pisau berusaha melukai Grace. Sementara itu, Alex merusak monitor seketika mendengar suara Tony berteriak dari balik pintu. Melihat apa yang telah dilakukan anaknya itu, Tony sontak mencekik leher Alex. Namun Alex mencekiknya lebih kuat dan berteriak pada Tony untuk tak mengganggu istrinya. Melihat kemarahan Alex dan Tony yang hampir kehabisan napas, Daniel mencoba menenangkan Alex untuk tak melakukan itu pada ayahnya. Alex pun menuruti kata Daniel dan meminta Daniel untuk membantunya. Namun Tony tiba-tiba bangun dan memukul kepala Alex dari belakang hingga pingsan. Di tempat lain, Grace mencoba bersembunyi di dalam lift makanan, namun ada seorang pembantu yang bernama Dora yang mengetahuinya. Grace meminta untuk tukar tempat dengannya, tapi dia menolak dan berteriak jika Grace ada di sana. Bersama dengan itu, dia terjepit oleh pintu lift dan kemudian tewas. Steven melaporkan jika sistem keamanan telah rusak sekaligus kabar tentang Dora yang tewas oleh lift makanan. Mendengar laporan dari Steven, Tony semakin gugup karena belum juga berhasil membunuh Grace. Melihat kegugupan itu, Becky menyuruh suaminya untuk tetap tenang. Di samping itu, Grace akhirnya melompat dan berlari menuju halaman, berusaha mencari pintu keluar. Namun dari jauh dia melihat sebuah cahaya senter yang sepertinya sedang mencarinya. Grace pun bersembunyi sebentar di balik pohon dan berlari menuju ke gudang kosong. Grace terus bersembunyi, namun senter itu terus menyorot setiap sudut area gudang, dan seketika senter menyorot sisi lain, Grace mencoba mengintip siapa sosok yang membawa senter tersebut. Tak disangka dia adalah George. Namun tanpa basa-basi, George langsung menembak Grace dan melesat ke tangan kiri Grace. Grace kaget dan sontak meninju muka George hingga pingsan. Grace mencoba mengambil senter George, namun seekor kambing mengagetkannya hingga dia terperosok ke dalam sebuah lubang yang berisi tumpukan mayat. Perlahan Grace bangkit dan menaiki tangga untuk keluar dari lubang tersebut. Namun tangan kirinya tidak sengaja menembus paku yang ada di tepi lubang. Wow. Grace merintih kesakitan dan membalut tangannya dengan sobekan gaunnya. Grace kembali berlari dan Charity yang tidak sengaja melihatnya langsung membidik Grace, namun bidikannya melesat jauh. Charity kesal dan memberitahu keberadaan Grace pada Steven dan keluarga yang lain jika Grace berlari menuju pagar. Steven pun segera bergegas setelah mendengar kabar dari Charity. Sementara itu, Grace akhirnya telah sampai di pagar. Dia mematahkan salah satu pagar dan berhasil keluar dengan menahan tubuh belakang tergores pagar. Dia meminta tolong pada seorang yang lewat, namun orang tersebut mengabaikannya. Grace pun mengumpat dan berteriak. Kemudian sebuah mobil datang dari dalam mendekati pagar. Dan keluarlah Steven dengan senternya menyorot pada pagar yang patah. Lalu melaporkannya pada Tony jika Grace kemungkinan berlari ke hutan. Mendengar itu, keluarga The Domans bertambah bingung karena Grace telah berhasil keluar dari rumah dan menuju ke hutan. Daniel mencoba mempengaruhi yang lain dengan berlagak putus asa dan ingin menyudahi semua ini.
Namun Tony tiba-tiba menyerang dan mengingatkan kembali ke Daniel jika mereka akan mati apabila tidak berhasil membunuh Grace sampai fajar nanti datang. Sementara Daniel berusaha membuka borgol dari tangannya, Stephen telah masuk ke hutan dengan mengendari sebuah mobil. Dia terus mengitari hutan mencari keberadaan Grace. Grace yang mengetahui hal itu terus bersembunyi dan mengendap-endap di balik pohon. Namun ketika dia berlari, Stephen telah melihatnya dan mengejar Grace dengan mobil, kemudian membuat Grace jatuh. Stephen segera keluar dari mobil dan menangkap Grace ketika Grace mencoba kabur. Stephen mencoba menembak Grace, namun Grace berhasil menepis dan mencakar bekas luka yang ada di wajah Stephen. Dan ketika Stephen kesakitan, Grace pun langsung mencekik leher Stephen dengan sobekan gaun hingga Stephen tak berdaya. Grace pun segera memasuki mobil dan menghidupkan fitur canggih di dalam mobil untuk menelepon polisi. Namun mobil itu merespon perintah Grace dengan maksud lain. Sampai-sampai mobil ini berhenti secara otomatis. Grace pun kesal dan mencoba berpikir. Seketika itu Stephen yang ternyata masih hidup datang dan memecahkan kaca pintu mobil dan menembakkan obat bius pada Grace. Tak lama kemudian efek bius pun menghilang dan Grace pun sadar dan terbangun. Dan mendapati dirinya telah berada di kursi belakang sementara Stephen sedang menyetir sambil melapor jika dia telah berhasil menangkap Grace. Kini Stephen tertawa dan menambah volume musik dalam mobil begitu kencang hingga tidak mendengar peringatan dari keluarga Lidomas bahwa Grace telah sadar. Grace pun menendang Stephen dari belakang, membuat Stephen kaget dan sedikit oleng. Stephen mencoba melawan, namun Grace dengan cepat menendangnya sekali lagi hingga Stephen benar-benar hilang kemudi hingga mobil pun terbalik. Tak sama dengan kondisi Stephen yang telah tewas, Grace masih kuat dan berhasil keluar dari mobil. Namun ternyata Daniel sudah menyambut Grace. Karena Daniel berjaga di wilayah tersebut, Grace melihat keraguan dalam wajah Daniel dan berkata jika Daniel tidak bisa membunuhnya. Selangkah demi selangkah, Daniel mendekati Grace dan kemudian memukul Grace dengan senapan hingga pingsan dan menyuruh Tony untuk keluar. Mereka pun segera pergi membawa Grace untuk ritual. Sementara itu Becky menghampiri Alex yang masih terborgol. Becky mencoba meyakinkan untuk tak membantu Grace dan memilih mendukung keluarga besar Lidomas. Tapi usaha Becky sia-sia karena Alex tetap akan berpihak pada istrinya. Ritual pun segera dilakukan. Para keluarga pun juga telah memakai jubah mereka masing-masing serta Daniel menyiapkan minuman dalam sebuah cawan besar untuk diminum di awal ritual. Grace yang baru terbangun dan sudah ada di tempat ritual tak dapat berkutik melihat dirinya dikelilingi keluarga Lidomans yang tengah merapalkan mantra padanya sambil meminum air di sebuah cawan secara bergiliran. Mantra pun telah selesai diucapkan dan Tony pun hendak menusuk jantung Grace. Tapi sesuatu terjadi pada Tony. Tubuh Tony tiba-tiba bergetar dan darah keluar dari mulutnya yang kemudian juga menimpa keluarga yang lain. Helen menyebut bahwa Daniel telah meracuni mereka. Daniel segera melepas ikatan dan membawa Grace keluar. Namun tiba-tiba Charity datang dengan menodongkan pistol pada Daniel. Daniel mencoba menenangkan namun gagal. Charity menembak Daniel tepat di lehernya. Melihat kejadian itu, Grace pun memukulkan pistol itu pada kepala Charity hingga pingsan. Kemudian Grace menghampiri Daniel untuk mengucapkan terima kasih. Namun Daniel menyuruhnya cepat pergi. Saat Grace hendak pergi, Tony menghadang dan menghampiri sambil memaki-maki Grace. Grace yang melihat sebuah lentera di atas meja segera memukulkannya pada Tony hingga tak sadarkan diri dan melemparkan lentera itu hingga terbakar. Sementara itu Alex telah berhasil lepas dari borgol lalu pergi mencari Grace dan tak sengaja melihat Daniel yang sekarat. Alex pun sedih melihat saudaranya tewas. Setelah Tony berhasil dilumpuhkan, kini giliran Becky yang tiba-tiba memanah Grace namun meleset. Kemudian berlari menyerang Grace hingga terpojok dan mencekiknya begitu kuat. Grace mencoba meraih dan menarik taplak meja. Dilihatnya, sebuah kotak kartu jatuh di sebelahnya. Dia pun mencoba meraih dan segera memukul Becky dengan kotak tersebut. Becky pun terpelanting dan Grace lagi dan lagi memukul Becky dengan sangat keras sampai tewas. Alex yang melihat Grace membunuh ibunya dengan cara tersebut merasa begitu terpukul dan sakit hati. Alex pun menghampiri Grace dan menahannya sambil berteriak jika dia telah berhasil menangkap istrinya. Keluarga yang lain pun segera datang. Tony tampak bahagia namun juga bersedih melihat istrinya telah tewas. Jam menunjukkan pukul 6:15 pagi. Helen pun menyuruh untuk segera memulai ritualnya. Kali ini
Alex yang bertugas untuk menusuk Grace. Setelah mantra-mantra selesai dirapalkan, Alex menusuk jantung Grace. Namun sayang, Grace berhasil menghindar dan pisau menusuk bahu Grace. Grace melompat dari meja dan menodongkan pisau itu sambil berteriak kencang yang membuat keluarga Ledomas tertegun. Fajar pun telah terbit. Helen membuka gorden jendela dan meminta maaf pada Lee Byle. Namun, tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tidak ada yang mati di antara mereka. Tapi Helen tetap berusaha keras untuk membunuh Grace. Tapi tiba-tiba tubuh Helen meletus dan darah pun berhamburan. Gramofon kembali memainkan lagunya dan keluarga Ledomas meletus secara berurutan. Fitz, Charity, Emily, dan kedua anaknya, dan setelah itu Tony. Grace tertawa melihat kejadian itu. Alex mencoba meminta maaf pada Grace, namun Grace tak menghiraukannya dan melempar cincin pernikahannya pada Alex, yang kemudian Alex meletus. Grace pun meninggalkan tempat itu dengan tubuh yang berantakan dan penuh dengan cipratan darah. Grace melangkah keluar sambil mengambil wadah rokok milik Becky yang ada di lantai. Dia menghidupkan sebatang sembari duduk di pelataran rumah. Sebat. Sementara polisi datang mengevakuasi rumah yang telah berantakan dan terbakar. Dan berakhirlah alur cerita dari film ini, guys. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Salam bye-bye dan cintai film-film dunia.